Kalau kita kembali bahwa representasi Tio sebagai orang yang mengkritik, maka sesungguhnya penghinaan dan lain-lain itu sudah dihilangkan oleh putusan MK dengan alasan kita ini demokrasi, negara beradab, dan dalam negara yang beradab kita perlu bercakap-cakap. Semakin banyak kita bercakap-cakap satu sama lain, meskipun kita berbeda, kita saling memahami. Seperti malam ini saya jadi tahu, oh ada orang yang tersakiti dan lain-lain. Dan sebaliknya harapannya begitu. Nah, dan tentu saja ekspresi orang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang biasa ngomongnya lembut, ada orang yang ngomong kalau saya dengar ini orang kok berantem melulu, teriak-teriak, tapi dia nggak marah sama sekali, itu ekspresi dia. Dan itu sebetulnya di dalam instrumen hak asasi manusia dikatakan setiap orang berhak berpendapat dengan cara apapun. Yang nggak boleh itu cuma satu, yaitu ngomongin soal ras tertentu lebih tinggi dan kemudian menyasar agama, menyasar orang karena agamanya, karena etnisnya, dan karena kebangsaannya. Di luar itu semua boleh. Janganlah teorinya juga ketinggian menanggapi mereka. Cobalah kita pandang mereka sebagai seorang anak yang tersinggung, yang marah karena bapaknya dihina, dilecehkan, dicaci maki secara tidak patut dengan menggunakan analogi yang cukup kejam seperti yang digunakan oleh Tio. Sampai kita pada sesi terakhir, closing statement. Saya berikan kesempatan pertama pada Bung Firdaus Wibowo, silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya saya mau, sebelum closing statement saya mau menyelesaikan juga. Udah jangan panjang-panjang lagi Bang. Jangan panjang. Ini pemilu masih jauh, soal pilpres segala macam. Pokoknya intinya gini, kalau memang ditemukan ada pasal yang menyatakan bahwa hukum itu dikangkangi oleh kekuasaan, ajukan aja judicial review, udah itu selesai. Itu intinya dari saya. Anda nggak melihat itu. Iya. Jadi hukum berdiri selalu di atas keadilan. Lah makanya kalau seandainya ada ketidakadilan di situ dan kekuasaan mengangkangi hukum, ya udah ajukan judicial review, nggak usah ribet. Uji materi. Nggak usah nyalahin pemerintah, uji aja materinya gitu. Ya gitu aja. Tadi maksud saya tadi begitu. Dan yang kedua, saya pesan sama adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Cobalah kalau seandainya adik-adik sekarang ini kan Undang-Undang Dasar 45 udah diamandemen 4 kali nih. 2022. Sehingga kita melakukan people power juga udah nggak bisa sekarang. Nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ketika kita melakukan abuse of power, people power hari ini, polisi juga akan melakukan abuse of power. Akan melakukan tindakan on-rehmatic of race death, bahkan Freeman Air Manson. Tindakan di luar kewenangannya. Bisa saja dia menembak pendemo dan lain-lainnya. Dan itu disahkan oleh undang-undang. Jadi artinya saran saya setelah Undang-Undang 45 tahun 2022 ini diamandemen. Dulu waktu 98 kan juga terjadi seperti itu. Dan people power juga terjadi. Belum terjadi amandemen. Setelah terjadi amandemen ada klausul. Kalau kita bicara praktiknya kan berbeda. Dulu lebih brutal dibanding sekarang. Tidak. Hari ini melakukan tindakan abuse of power bagi pemerintah, khususnya melalui institusi, itu disahkan oleh undang-undang, tidak dihukum mereka. Jadi adik-adik semua mahasiswa ini kalau seandainya ingin mengkritik pemerintah, cukup kritik yang santun. Gunakan cara-cara santun seperti melakukan puisi, sajak, dan lain-lain seperti kami lakukan dulu. Jadi kalau seandainya hari ini memaki-maki, coba kritik pemerintah ini keras tapi bikin orang tertawa gitu. Sama seperti saya mengkritik Pak Prabowo. Keras tapi tertawa? Iya, saya mengkritik Pak Prabowo begitu keras ya, tetapi Pak Prabowo bukan dengerin malah ketawa gitu. Lah contohnya kayak kemarin, ya kan? Saya meminta Pak Prabowo untuk mengganti Ketua Mahkamah Agung. Ya nggak bisa lah. Semua orang tertawa kan? Padahal itu keinginan saya. Ya semua ketawa kan? Nggak bisa. Ketawa kan? Nah makanya kan saya bilang tadi, mengkritik gimana cara mengkritik ya orangnya tapi tertawa gitu loh. Jangan bikin orangnya sebal. Kalau kritik membuat orang sebal, jadi timbullah delik gitu. Itu maksud saya. Itu aja sih. Terima kasih. Ya itu aja buat adik-adik mahasiswa ya. Terima kasih ya. Hampir saya mempertanyakan 6 sarjananya gimana, kok bisa nggak mengerti antara 9 sarjana. Pak Prabowo presiden maksudnya bisa mengganti kamar yang lain, kamar kekuasaan yang lain Mahkamah Agung. Enggak, tadi kan saya bilang terakhir, colek DPR kan dia bisa mencolek DPR gitu loh. Enggak berhenti sampai situ kalimat saya. Tadi kan saya bilang colek DPR gitu. Oke, baik. Sekarang kita berikan pada Bu Profesor Iksanuddin Nursi, silakan. Sejak presiden bisa melakukan apa yang dia kehendaki, yang saya sebut sebagai I am the law, I am the king. Dia melakukan apa yang dia kehendaki gitu. Saya melihat ada kerancuan dalam posisi azas praduga bersalah dan azas praduga tidak bersalah.
Jadi presumption of guilt sama presumption of innocence tergantung sekali pada interpretasi penguasa. Itu yang saya lihat. Sekali lagi ini pengalaman pribadi, ini kajian gitu ya, saya saksikan gitu. Nah itu menggambarkan yuridis filosofis kita sudah kabur. Yuridis filosofis kita paling optimal, itu tadi sudah disebut oleh forum ini gitu ya. Bahwa dia akan memberikan rasa keadilan gitu. Nah sementara keadilan pada tiap orang punya ukuran masing-masing gitu. Nah ketika diterjemahkan ke dalam cara berpikir yuridis sosiologis, bagaimana kondisi masyarakat, dia harus ditarik ke dalam nilai-nilai masyarakat yang sedang berkembang. Sebagai sebuah bentuk nilai yang diformulasi sebagai cita-cita, baru kemudian dituangkan sebagai norma. Yang tadi Boni bilang, hukum sebagai norma. Jadi hukum sebagai norma, itu kalau dilihat dalam kerangka sosiologi, dia merupakan rangkaian sebuah interaksi sosial masyarakat yang melahirkan nilai-nilai, diadopsi dalam filsafat, yuridis filosofis, dituangkan ke dalam norma dalam rangka tadi, ngebangun keteraturan, mencapai keadilan, memberikan kepastian, mengatur penyelesaian persoalan. Nah itu. Nah sekarang kita lihat dalam konstitusi Indonesia. Yang saya lihat ketika kita belajar penegakan hukum, kita ngelihat ada problem di sini. Kelihatan pertama, bagaimana soal ketentuan hukumnya, ketentuan hukum pelaksanaan. Misalnya begini, kalau tanya tentang penguasa, silakan pelajari Undang-Undang 2499, 2507 dalam konstruksi misalnya nilai tukar. Silakan bicara baik-baik. Undang-Undang 2507 tentang penanaman modal misalnya. Kemarin kita ribut di ruangan ini, gitu ya. Aiman lagi naik haji. Oh ini ada problem musiman. Ya iya, problem musiman. Karena Undang-Undang 2507 memperkenankan azas repatriasi atas keuntungan yang nilainya miliaran dolar. Dan itu berjalan di bulan Mei sama bulan Juni. Akibatnya kebutuhan dolar tinggi selain persoalan haji. Itu Undang-Undang 2507. Berpulang dengan Undang-Undang 2499 tentang sistem lalu lintas devisa dan sistem lalu lintas pembayaran, sistem lalu lintas devisa dan sistem pembayaran. Ya, orang akan memburu dolar dalam rangka itu karena permintaan sana. Itu konstruksinya begitu gitu kalau ngelihatnya. Nah artinya ketika kita ambil dalam posisi penegakan hukum dengan model begitu, kita ngelihat sekarang problem besarnya misalnya tekanan. Kan misalnya tadi Farhad ngomong bicara soal MBG. Mari kita bandingkan alokasi antara MBG gitunya, misalnya dengan pembayaran utang gitu misalnya. Mana lebih gede, tekanannya kayak apa? Supaya kita tahu bagaimana ceritanya. Ini kenapa saya omongin? Karena akhirnya posisi besarnya adalah kritik Tio gitu ya. Kritik Tio tentang bagaimana MBG sebagai asal muasalnya, jatuh dengan alasan ya yang disebutin oleh Ray tadi, gue nggak mau ngulang gitu ya. Sampai cerita tentang SPPG, sampai cerita tentang kucing. Pada hakikatnya dia sudah bergeser. Itu yang saya mau bilang, dia sudah bergeser. Mestinya kalau dia memang berlatar belakang filsafat, berlatar belakang filsafat, maka dia harus berani bicara tentang bagaimana tujuan kritik dia. Epistemologinya ngapain? Orang filsafat. Ya, terserah lu filsafat apa gue nggak tahu. Poinnya adalah dia harus tahu nih, dia mesti ngapain. Bukan kemudian mencari kritik-kritik dengan pilihan-pilihan diksi yang pedes gitu. Yang pilihan diksi-diksi yang sampai akhirnya menyinggung. Kenapa? Karena tadi yang seperti saya bilang, Anda masuk ke dalam sebuah civility war. Yang civility war tadi, dia tidak pernah akan merekatkan hubungan. Di situ tadi ketika kita bicara Pancasila, ya jadi ngawang gak karu-karuan. Yang terakhir, supaya saya tidak berkepanjangan. Kalau dilihat dari konstruksi, yang ngawur kemana-mana kan Mas Iksan tadi. Kalau kita lihat misalnya ngambil dari posisi struktur gitu ya. Apa yang terjadi pada struktur? Yang terjadi pada struktur hukum itu paling tidak kita punya masalah. Aparatnya gimana? Kondisi pelapornya kayak apa? Lalu berikutnya, yang terduganya kayak apa? Karena tadi statusnya laporan. Yang ujungnya adalah soal bagaimana proses awal penyelidikan dan penyidikan itu berjalan dalam rangka tadi hukum yang netral. Tadi sudah dalam offer sudah disebut hukum tidak netral. Di sini diuji sampai seberapa jauh hukum terbebas dari campur tangan kekuasaan. Nah, berpikir kita di Indonesia, legal culture kita, hukum bersumber dari kekuasaan. Di tengah yang namanya berlaku pasal 6 ayat 2 yang akhirnya antara eksekutif dengan legislatif ketemu. Mereka yang ada di legislatif adalah mereka juga yang ada duduk di dengan satu partai. Dampaknya jadi begitu. Apa poinnya?
terjadilah kemajalan, ketumpulan mendengar aspirasi. Namanya pakai bahasa Melayu majal. Terjadi yang namanya penyangkalan aspirasi, penyangkalan. Itu karena ada sistem politik yang mestinya kita benahi. Nah, kerangka sistem politik yang kita benahi secara ekonomi politik, itu artinya kita mesti lihat dua. Sumber partai politik ini kayak gimana, gitu ya. Mesti kita lihat di satu sisi, di sisi lain sumber ekonomi kita kayak gimana. Mesti kita lihat dua-duanya. Kalau kita ngelihat kedua-duanya, maka kita akan fair. Sampai seberapa jauh sesungguhnya hukum yang ditegakkan berbasis konstitusi dengan pelaksanaannya betul-betul berpihak pada masyarakat. Sehingga dia tidak melahirkan apa yang disebut oleh Prabowo sendiri. No one left behind. Kalimat Prabowo nih, no one left behind. Kalau dibilang tidak boleh ada seorang pun yang tertinggal di belakang, maka muncul pertanyaan, sistem apa yang dia bangun dalam kerangka seluruh matra kehidupan? Nah, ketika masuk ke dalam seluruh matra kehidupan, muncul MBG. Dia mau munculkan rasa keadilan apa enggak? Wah, itu diukur tadi yang saya bilang. Lihat dulu perencanaannya apa. Beyond the message-nya, itu kita mau lihat yang tersiratnya, sampai yang terselubungnya. Motif yang mau dicapainya apa. Begitu juga dibandingkan dengan misalnya dengan utang. Sampai kita mikir begitu. Sampai akhirnya sekarang, yang terakhir. Sampai akhirnya sekarang, dia munculkan 8 kebijakan stimulus. Dari situasi perekonomian. Poinnya adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat satu kebijakan dalam kerangka ekonomi politik, kebetulan bidang saya, kita nggak bisa ngelihat cuma fiskal. Saya ingin mengajak sama Anda semua, termasuk yang namanya pemirsa rakyat bersuara. Mari kita lihat moneternya, mari kita lihat fiskalnya, mari kita lihat sektor realnya. Kalau tiap baru bicara dalam perspektif sektor real seperti itu, dia punya masalah di fiskal. Tadi saya ajak Anda dalam bicara alokasi. Alokasi itu bukan berdiri sendiri dalam Undang-Undang 17/2003 tentang keuangan negara. Dia harus melahirkan apa yang disebut dengan distribusi dan itu menimbulkan rasa keadilan. Itu 17/2003 tentang keuangan negara. Mundur lagi ke belakang dalam perspektif itu. Sampai seberapa jauh dia, kata kunci berikutnya, dia menunjukkan satu kondisi memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Nah, distrukturkan kebutuhan masyarakat. Salah satu problem masyarakat adalah jatuhnya kelas menengah, hancurnya daya beli. Itu yang segera dibutuhkan. Dan pada saat yang sama, secara kultural, jangan dong jadiin masyarakat tangannya di bawah. Jangan dong. Ajari mereka berusaha memberikan lapangan kerja yang alokasi anggarannya jelas. Yang itu tegas-tegas diperintahkan oleh pasal 27. Nah, kalau itu yang dijalankan, saya kira orang tidak akan serta-merta mengkritik kok. Karena jaminan pekerjaan itu adalah sebuah proses dimanapun di dunia kayak gitu. Nah, mudah-mudahan ini bukan persoalan Tio ya. Buat saya Tio cuma simbol dari sebuah problem relasi kuasa antara penguasa dengan masyarakat, antara masyarakat dengan masyarakat dengan aparat penegak hukum yang saya bilang tadi secara penegakan hukum dia rusak kulturnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Silakan Bung Ferdinand. Baik, terima kasih Bang Eman. Ini dalam yang disampaikan Bung Ihsan. Ya, dalam sekali, saking dalamnya sampai terenyuh kita. Yang pertama saya mau sampaikan begini Bang Eman tentang hukum, bahwa hukum dan penguasa. Selama ini teman-teman kita termasuk Bung Iqbal, Asfi Nawati ya. Maaf kalau saya mulus, namanya agak susah sih saya sebut. Ya, tentang hukum dan kekuasaan, janganlah penguasa selalu menggunakan hukum untuk merepresi rakyatnya. Hukum itu adalah instrumen yang diberikan konstitusi kepada penguasa untuk menjaga ketertiban. Itu filsafat hukum. Maka yang menegakkan hukum itu adalah penguasa. Jadi kalau penguasa disebut menggunakan memperalat hukum, itu benar. Tetapi memperalat hukum untuk menjaga ketertiban. Bagaimana caranya supaya penguasa itu tidak menggunakan hukum demi kepentingan dia? Maka diberikanlah oleh konstitusi kekuasaan kehakiman di luar kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa, yaitu polisi dan kejaksaan. Adalah kekuasaan kehakiman untuk menguji apa yang dilakukan oleh penguasa, mengeksekusi undang-undang dalam menjaga ketertiban. Jadi kalau selama ini banyak statement penguasa janganlah memperalat hukum, tidak demikian sebetulnya. Tapi karena memang penguasa itu adalah penegak hukum. Mereka yang menegakkan hukum melalui proses pemeriksaan itu, prosesnya sampai kepada kekuasaan kehakiman. Untuk diuji pemikiran penguasa ini apakah sudah benar atau mereka sewenang-wenang, supaya tidak ada masyarakat kita yang dipenjarakan tanpa proses peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua, soal
teman-teman sahabat kami Garda Prabowo yang mana kami adalah diminta untuk mendampingi mereka sebagai pengacara untuk mengadukan Tio. Janganlah teorinya juga ketinggian menanggapi mereka. Cobalah kita pandang mereka sebagai seorang anak yang tersinggung, yang marah karena bapaknya dihina, dilecehkan, dicaci maki secara tidak patut dengan menggunakan analogi yang cukup kejam seperti yang digunakan oleh Tio. Saya, Pak, kalau bapak saya digituin sama Tio, saya karungin dia. Tapi untung Garda Prabowo bukan saya. Kalau bapak saya digituin, saya karungin, Pak. Tio hilang saya bikin. Kalau saya. Tapi ini Garda Prabowo datang melalui jalur yang benar ke kepolisian memberikan pengaduan. Mereka merasa tersinggung bapaknya dilecehkan. Meskipun bapaknya bilang, udah nggak apa-apa, biarin aja. Tapi anak-anak ini, Pak, punya darah juga. Mereka punya ketersinggungan. Sehingga mereka datang ke jalur yang benar, tidak menggunakan kekerasan di pinggir jalan. Saya tahu mereka ini bisa menggunakan cara-cara yang tidak diduga oleh siapapun. Tapi mereka memilih datang ke kepolisian. Pak polisi, kami mau mengadukan nih. Ini bagaimana? Masa kita harus biarkan seperti ini? Mereka juga sadar, kami sadar bahwa itu adalah delik aduan absolut. Makanya tidak dibuka LP, tetapi datang mengadu. Jadi tidak ada salahnya ketika seorang anak, sekelompok anak datang kepada polisi memberitahukan mereka merasa tidak nyaman dengan hinaan yang diberikan oleh Tio kepada bapaknya mereka. Orang tuanya, Prabowo itu bagi mereka orang tua. Karena ketika saya datang ke markas mereka, pengaduan mereka ke saya seperti itu. Itu kan orang tua kami, Bang. Bagaimana orang tua kami dihina begitu? Oke, kita berikan kajian hukum segala macam. Jadi itu yang kita lihat. Ya. Pak Prabowo itu kawan saya, Pak. Kawan saya beliau. Karena saya pernah berkawan sama beliau, jadi jubirnya beliau 2019. Jadi bukan anaknya Pak Prabowo ya? Saya bukan anaknya, mereka yang anak-anaknya. Kalau saya temannya Prabowo, mungkin Pak Prabowo nggak ngakuin saya temannya, tapi nggak apa-apa. Kalau Ya, Pak canda. Firdaus, jadi itu ya kisahnya begitu. Sebentar. kesamaan latar belakang kerajaan ini ya. Kerajaan. Dari sampai di Ponegoro lah ya. Iya, Oke, biar saya selesai. Saya sama-sama cucu di Ponegoro. Biar saya selesaikan, biar kita nggak kemalaman pulangnya ya. Oke, balik lagi. Jadi intinya begitu. Dongengnya selesai. Coba biar kita selesaikan. Ini bukan dongeng. Udah bang. Dongeng, ini story kerajaan. Udah bang. Biar kita nggak kemalaman Kita pulang. sama-sama Saya mau selesaikan. cucunya Raja Jawa. Udah, biar kita nggak kemalaman pulang, saya mau selesaikan. Tadi yang saya sampaikan bahwa hukum itu seperti itu tadi, bahwa hukum juga harus kita maknai melindungi hak kita, hak teman-teman kita dari Garda Prabowo melakukan itu. Jadi teman-teman aktivis juga dilindungi juga undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Mereka juga dilindungi undang-undang untuk menempuh jalur-jalur yang diatur oleh undang-undang. Jadi kita tidak usah harus bentrok, harus berdebat, harus saling juga menyalahkan dalam hal ini. Mari kita lihat hak kita masing-masing diberikan oleh konstitusi bagi kita semua. Dan sepanjang kita tidak melakukan kekerasan kepada satu yang lain, saya pikir yang dilakukan Garda Prabowo tidak ada salahnya. Dan yang dilakukan teman-teman aktivis tidak ada salahnya. Saya secara pribadi mendukung Tio untuk tetap bersuara kritis. Saya mendukung Tio, tetapi berhentilah mencaci maki menggunakan analogi yang tidak patut seperti itu. Sedemikian dari saya sebagai pengacara dari Garda Prabowo. Terima kasih, selamat malam. Mohon maaf kalau ada ketersinggungan teman-teman. Oke, baik, tepuk tangan. Silakan Mbak Sinawati. Iya, apabila kita melihat kasus ini sebagai kasus Tio, maka seolah-olah ada dua kubu atau mungkin bahkan lebih. Tapi saya mau menempatkan kasus Tio bukan sebagai Tio, tapi sebagai representasi orang, rakyat yang kecewa, yang gundah gulana, mungkin akan nasib ibunya, nasib dia sendiri, nasib kawan-kawannya, nasib seluruh rakyat Indonesia, dan ingin mengkritik. Dan saya ingat, kalau setiap pemerintahan selalu memiliki korban. Pemerintahan sebelum ini, ketika Gerindra, partai penguasa saat ini, berada sebagai oposisi, maka mereka banyak dikriminalisasi, begitu bukan? Setidak-tidaknya banyak kritik-kritik dari teman-teman ini yang sekarang menjadi partai kekuasaan mengatakan kami dikriminalisasi, dan datanya valid, beberapanya memang ada dikriminalisasi. Nah karena itu kalau penegakan hukum yang syarat kekuasaan terus kita pertahankan, maka yang akan menjadi korban semua dari kita. Tinggal tunggu waktu saja. Mungkin saat ini bukan kita karena kita sedang berkuasa, tapi besok-besok karena kekuasaan itu tidak pernah selama-lama di tangan kita, maka setiap dari kita akan menjadi pelaku, tapi juga akan menjadi korban. Karena itu penting sekali kita bersama-sama menegakkan bukan siapa-siapa, tapi penegakan hukum yang berkeadilan dan penegak hukum yang bisa dipercaya, yang tidak bisa dipengaruhi oleh kekuasaan. Yang kedua,
kalau kita kembali bahwa representasi Tio sebagai orang yang mengkritik, maka sesungguhnya penghinaan dan lain-lain itu sudah dihilangkan oleh putusan MK dengan alasan kita ini demokrasi, negara beradab, dan dalam negara yang beradab kita perlu bercakap-cakap. Semakin banyak kita bercakap-cakap satu sama lain, meskipun kita berbeda, kita saling memahami. Seperti malam ini saya jadi tahu, oh ada orang yang tersakiti dan lain-lain. Dan sebaliknya harapannya begitu. Nah, dan tentu saja ekspresi orang berbeda-beda gitu ya. Ada orang yang biasa ngomongnya lembut, ada orang yang ngomong kalau saya dengar ini orang kok berantem melulu, teriak-teriak, tapi dia nggak marah sama sekali, itu ekspresi dia. Dan itu sebetulnya di dalam instrumen hak asasi manusia dikatakan setiap orang berhak berpendapat dengan cara apapun. Yang nggak boleh itu cuma satu, yaitu ngomongin soal ras tertentu lebih tinggi dan kemudian menyasar agama, menyasar orang karena agamanya, karena etnisnya, dan karena kebangsaannya. Di luar itu semua boleh. Nah, kemudian saya ingin mengatakan dengan demikian, mari kita lihat kritik-kritik, tidak hanya Tio, tapi semua dari kita, bukan ekspresinya, tapi apa sih yang mau dia sampaikan. Di sekitar kita kan, kita semua pasti mengalami harga-harga naik, begitu ya. Tiba-tiba orang beli makanan, saya baru mengalami beli 21.000, 22.000, tiba-tiba 30.000, kaget lah gitu karena naiknya sangat tinggi. Tiba-tiba listrik dipadamkan, teman-teman saya di daerah lain, oh ya kalian nggak dipadamin ya, kami udah dipadamin terus nih listriknya. Dan kalau kita lihat data resmi yang dikeluarkan oleh Menteri ATR BPN pada tahun 2025, dari 55,9 juta hektar. 55,9 juta hektar. Buat orang yang nggak punya 1 hektar atau bahkan nggak punya rumah sedikit pun, masih ngontrak dan kontraknya hanya sebesar 33 meter persegi, ini besar banget, nggak masuk dalam pikiran dia. 40% dari 55,9 juta ini dikuasai hanya 60 keluarga. Kalau ini didistribusikan secara merata, kalau korupsi yang gila-gilaan dihilangkan, maka kita tidak perlu memberikan pekerjaan orang melalui MBG. Dan kalau kita menghentikan pemerintah dan negara ini menggusur orang yang sudah punya tanah, petani, masyarakat adat, yang sudah punya pekerjaan, yang sudah punya harga diri, dan keluarga yang sejahtera, dan dirampas hanya untuk proyek strategis nasional dan menguntungkan segelintir orang, maka kita semua sejahtera, kita nggak perlu MBG atau yang lain-lain. Oke, baik. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami untuk sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Oke, karena waktu terbatas mungkin saya berikan kesempatan sekitar 2 menit aja. Bung Amri silakan, masing-masing. Baik. Jadi kita jangan bernarasi atau beropini bahwa pemerintahan saat ini anti kritik, diktator, ya, dan memaksakan kehendak. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintahan saat ini baru berjalan lebih kurang 1,5 tahun, ya, diwarisi oleh hutang luar negeri yang begitu besar. Ditambah tekanan geopolitik global, ya, ditambah harus membenahi segala kebocoran dan memerangi para koruptor, serta harus membangkitkan ekonomi negara kita melalui hilirisasi dan membangun swasembada pangan dan energi, ya. Kemudian datanglah para mahasiswa mengkritisi dengan bahasa yang tidak beradab. Kami selaku dan mengatasnamakan rakyat. Kami selaku rakyat juga, kami merasa terganggu dengan narasi dan diksi yang diucapkan menghujat, menyerang presiden kita saat ini. Ya, artinya di mahasiswa berada di posisi mana? Nah, kami melihat bahwa yang dilakukan oleh para mahasiswa ini memang adabnya kurang. Saya yakini mahasiswa saat ini kelahirannya di atas tahun 2000. Mereka tidak mengenyam pendidikan moral Pancasila. Oleh karena itu kami berpesan kepada pemerintah agar pendidikan moral Pancasila kembali dihidupkan, ya, agar bisa diamalkan 36 butir-butir Pancasila itu dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat kita, generasi kita ke depan itu tahu bagaimana cara toleransi antar berumat beragama, bagaimana kita menghargai orang tua, ya, sopan santun dan tahu dengan adab. Apabila ini tetap juga masih dilakukan, kami khawatir
yang diperjuangkan oleh pemerintah saat ini untuk kepentingan rakyat, ya khususnya para petani, nelayan yang ada di pedesaan-pedesaan, dihancurkan semua jaringan yang sudah dibangun. Saya khawatir para petani nanti malah mencari kampus-kampus membakar dan Indonesia menjadi kacau balau. Itu yang kami khawatirkan, ya. Jadi kita harus menyampaikan pendapat di muka umum dengan benar, sebagaimana telah dilakukan oleh teman-teman Trisakti hari Jumat yang lalu, ya, di beberapa kampus di gedung DPR ternyata disambut dengan baik oleh wakil pimpinan DPR Profesor Dr. Sufmi Dasko Ahmad, ya kan, dan aspirasi mereka ditampung. Masalah MBG langsung dia telepon Ibu Nani Deang. Masalah Pertamak naik langsung diteleponnya saat itu juga Pak Bahlil. Artinya demokrasi kita baik-baik saja, tidak ada yang memaksakan kehendak. Nah, untuk apa mahasiswa itu berdemo di Bundaran HI? Di sana air mancur, siapa yang akan menjumpai? Jadi tujuannya memang untuk membuat kekacauan supaya ibu kota itu lumpuh, supaya macet semua di sana. Nah, ini yang harus kita tertibkan bersama, sampaikanlah aspirasi itu dengan baik dan benar, dengan cara-cara bahasa yang santun, sebagaimana kalian ini sebagai mahasiswa yang terdidik, ya, tunjukkan kepada masyarakat. Nah, demikian dari saya nih, Bang Aiman. Oke, silakan Bung Iqbal. Bang Aiman, sedikit saja saya mungkin, semalam saya baca tweets Bang Aiman, inisialnya AW. Nulisnya begini Bang Aiman, I prefer dangerous freedom over peaceful slavery. Nah itu closing statement saya. Terjemahin coba, terjemahin ya. Itu tulisan saya kemarin. Main, bahaya, ntar kita didumas. I prefer dangerous freedom than Over peaceful peaceful slavery. slavery. Itu pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Thomas Jefferson. Saya tulis itu. Dan itu artinya bahwa kebebasan itu hal yang tak ternilai ketimbang kita kemudian melanggengkan perbudakan walaupun itu terasa damai. Karena yang paling hakiki adalah kedamaian yang dirasakan di hati kita dari bebas yang kemudian kita bisa lakukan sesuai dengan nurani dan nilai yang kita jaga. Itulah Undang-Undang 45 kata pembukaan. Ya, itulah begitu. Oke. Makasih baca thread saya berarti. Jadi kalau tujuannya memang kedamaian, memilih daripada tidak ingin jadi budak. Anda tahu nggak produk sekarang? Saya menyebutnya sebagai ultra modern slavery system karena menerapkan ultra neoliberal system. Yang muncul adalah mereka-mereka yang merasa tidak menjadi budak, padahal hidupnya budak. Nah itu problem di situ. Itulah karenanya kita harus memperbaiki. Saya setuju sama teman-teman ini kok. Betapa pentingnya Prabowo memperbaiki sistem. Tapi buktikan bahwa memang dia menghentikan model perbudakan dalam kerangka kekuatan finansialisasi. Begitu ceritanya. Oke. Sekarang saya berikan kesempatan ke Bung Boni, silakan. Tapi setuju Anda? I prefer Ya, saya setuju tentu saja. dangerous freedom than peaceful slavery. Ya. Tentu saja itu kita semua setuju dan saya hanya mau mengatakan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang tidak menggunakan pasal penghinaan di dalam merespons suara dari Tio dan teman-temannya dan atau yang sejenisnya. Ini menunjukkan bahwa Presiden memang tidak punya potensi untuk menjadi pemimpin yang otoriter dan menghargai demokrasi. Karena seperti dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang melawan kemanusiaan, dia akan kehilangan karakter hukumnya. Dengan sendirinya, kata si Radbruch, Zin for heranin ungultig. Jadi hukum itu akan batal dengan sendirinya kalau dia melawan kemanusiaan. Dan hari ini saya tetap percaya bahwa hukum kita masih on the track, hukum kita masih sehat dan tidak perlu ada prasangka dan kecurigaan yang berlebihan. Spekulasi-spekulasi, opini-opini yang terlalu jauh berkembang liar, barangkali kita harus kendalikan supaya semuanya merasa lebih fair, ada keseimbangan. Karena sistem politik itu kan
kata kuncinya itu adalah keseimbangan, equilibrium. Kalau ada gangguan pada bagian-bagian tertentu, muncul turbulensi. Ketika ada turbulensi, pembangunan nggak bisa jalan. Nah, segala bentuk kritik, suara-suara yang masuk, itulah bagian dari input di dalam proses kerja sistem politik yang harus direspons oleh pemegang kekuasaan untuk diambil sebagai pertimbangan di dalam membuat kebijakan, hukum dan sebagainya. Nah, hanya saja bagi masyarakat juga perlu kita sadari bahwa kebijaksanaan itu penting. Kapan kita menyampaikan kritik, kapan kita memang menyatakan kebencian, menghujat, itu harus kita bedakan, kita harus sadar betul itu ada distingsi di sana. Jadi jangan menyamakan kebencian, kemarahan, fitnah, propaganda dengan kritik. No, kritik itu selalu berbasis pada kebenaran dan akal sehat. Nah, maka kita harus rayakan akal sehat dan kebenaran sebagai keutamaan kita. Terima kasih. Pertanyaannya kebenaran dan akal sehatnya milik siapa? Itu tentu bisa ada perdebatan panjang. Saya berikan kesempatan pada Bung Azam kan, silakan. Supaya imbang, tadi kan ada Bung Firdaus juga. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya hanya mencoba untuk mengunci proses pencemaran nama baik pada pejabat tinggi itu di putusan MK 105 PUU 12 tahun 2024. Jelas dikatakan hanya yang bisa dari aduan absolut itu hanya pribadi. Untuk pejabat semua tidak bisa dilakukan itu. Itu putusan MK. Malah di ITE tersebut 2745 juga dihapus. Jadi otomatis orang yang tidak langsung menjadi korban itu tidak bisa. Satu contoh saya akan memberikan kemarin saya memang dari awal sudah beberapa kali termasuk di sini kita berbicara bahwa orang-orang yang melaporkan Roy Suryo itu di luar Pak Jokowi nggak akan bisa dipaksa untuk masuk. Benar, kemarin dianulir di P19 oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejari. Maksudnya kasus Mas Roy dan Dr. Tifa harusnya nggak naik, nggak bisa lanjut. Bukan, maksudnya kan ada 3 pelapor, Samuel, Andi Kurniawan, sama satunya lagi itu dianulir, tidak bisa. Kenapa? Memang bukan. Bagaimana dia? Apa kepentingan dia? Tapi laporan Pak Jokowi, udah ada apa-apa. Dan itu pun juga saya sudah berulang-ulang bilang, kalaupun Pak Jokowi melaporkan, harusnya pelaporan itu kalau 310, 311 yang lama, 433 baru 434 yang baru, harusnya ditunjukkan dulu itu barang ada enggak. Jangan berdalih, loh itu kan sudah digelar di Polda, di Mabes nggak ada, kosong. Kan kita yang nulis surat. Ini sama dengan kasus ini, jadi tidak bisa kemudian dilaporkan kecuali Pak Prabowo yang melaporkan. Kecuali Pak Prabowo turun gitu loh untuk melakukan proses laporan langsung. Tapi kan tadi sudah Ageng mengatakan sudah tidak, ya kan? Sudah artinya ya dong, masa seorang presiden mau melaporkan mahasiswa hanya berkata begitu. Ini kan jadi rusak, jatuh harga dirinya. Apalagi ada putusan MK 105 yang tertinggi PUU 12 tahun 2024 dilarang istilahnya, nggak boleh. Dan kritik itu saya kira di pasal 28 juga itu sudah kedemokrasian menyampaikan itu sudah boleh dan nggak apa-apa. Paling penting di antara yang itu ada undang-undang dasar yang mengatur pasal 1 ayat 2. Negara ini ada karena rakyat. Negara ini berdaulat karena rakyat. Negara ada sistem karena rakyat. Maka rakyat adalah tuan dari presiden. Tidak bisa itu dibantah. Gitu loh. Presiden itu adalah pembantu rakyat. Jadi kalau pembantu rakyat, maka rakyat yang meminta ya harus dilayani gitu loh ya. Bukan yang terjadi pada proses yang sekarang berkembang. Padahal pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP itu jelas. Rakyat yang meminta, presiden, pejabat berikan. Jangan artinya harus jadi korban kriminalisasi, ditangkap, apalagi penangkapan yang kemarin. Nah ini kan jadi kacau. Artinya tidak menunjukkan bahwa ini ada prosedural yang tepat melalui KUHAP baik yang lama maupun yang baru. Jadi harapan saya apa yang terjadi kemarin kayak misalnya
Polda melakukan kepada Roy dan Tifa, akhirnya juga sama kejaksaan dikeluarkan dengan waktu 4, 5 atau 6 jam, nggak sampai. Nah itu kan pukulan juga. Seharusnya kan tidak terjadi begitu. Tapi oke lah, apapun alasan Polda punya alasannya silahkan ya. Tapi fakta yang nggak bisa dibantah bahwa Kejari, tingkatnya Kejari loh. Kalau Polda itu kan harusnya sama Kejaksaan Tinggi. Ini turun. Faktanya mereka apresiasi ke Polda memperlakukan dengan baik kok. Nggak komplain. Mereka itu jaksa maksudnya? Itu tipe sama. Oh oke. Iya betul. Tapi dengan turun dari mobil harus diginikan itu kan nggak usah. Ngapain harus begitu-begitu. Ingat loh. Deliknya adalah delik aduan absolut. Pasalnya 310. Sebentar Farhad ya. Pasalnya 310. Pasalnya 311 yang lama. Tapi kan penahanannya kan tentang perintangan penyidik. Sebentar dulu. 122 itu. Sebentar dulu. Ini kan yang coba pelajari KUHP 97 yang barulah saya katakan. Tersangka pun koruptor, tersangka tetap KPK ngirim surat. Benar nggak sih ya? Ngirim surat tetap koruptor. Lah ini Tifa sama ini apa kejahatan pidananya? Dan tidak bisa dibuktikan apa-apa. Kok tidak ada surat, tidak ada apa-apa, datang-datang hari Jumat 6:30, tahu-tahu menyalurkan, memberikan surat penangkapan. Yang ini akhirnya. Oke, nanti kita bahas mungkin minggu depan itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan ada Bung Farad nih, boleh jawab sedikit lah. Oke. Mungkin sekarang mereka udah lagi karaoke. Siapa? Bang Roy. Udah. Oke. Jadi gini, tutup ya closing. Iya, closing. Ya buat adik-adik mahasiswa, kita ini memang ada keunikan. Dulu syarat tentang calon bupati petahana itu nggak boleh keluarganya setelah 5 tahun. Gitu. Tapi saya tahu ada cawe-cawe gubernur atau bupati yang anaknya umur di bawah 3 apa? Itu dibatalkan pasal tersebut. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi dibatalin. Jadi kalau misalnya anaknya ini jadi anak, memang yang salah Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak bisa salahkan anak siapa jadi anak siapa. Dulu pernah dilarang, udah hebat DPR kita. Nah, kemudian kalau masalah syarat presiden yang 40 tahun itu, menurut saya harusnya kita bersyukur kalau boleh, walaupun ada sulit harus pernah jadi wali kota atau apa. Harusnya kalau perlu 30 tahun gitu, biar adik-adik bisa jadi calon wakil presiden. Ini kok mahasiswa komplain kalau Gibran jadi wakil presiden. Nah ini pikiran. Di luar negeri udah 25 standarnya. Di luar negeri katanya 25 boleh jadi pimpinan negara. Oke, jadi teman-teman juga jangan juga kayak abang ini. Udah jadi pembela Tifa, sekarang mau jadi pembela Tio juga ya. Nanti berhadap dengan Farhad Abbas lagi nanti ini. Nah kemudian Tio kan artinya Tifa dan Roy. Iya Tio. Roy Suryo. Enggak beda. Oke. Tiro. Kemudian saya kembali lagi tadi setiap saya ngomong MBG diputus-putus terus dari tadi dia. Tapi intinya kita kembali, kenapa mereka benci banget sama MBG ini? Karena rata-rata nggak dapat titik. Ya itu gara-gara si Sony itu. Harus orang dekat, harus orang ini, kalau nggak ini, kalau musuh dia nggak dikasih. Ya wajarlah teman-teman ini marah. Nah tapi sekarang Sony udah di penjara ya silakan kalau mau bisnis lagi MBG atau mau buka dapur silakan. Ya jadi jangan dikritik, dihancurkan seolah-olah MBG ini harus program gagal yang harus dihentikan, tidak harus kita dukung. Bagaimana kalau saudara kalian, anak kalian, tetangga kalian yang jadi tukang masak di situ tiba-tiba kalian cemoh dengan seperti hal itu hanya perbuatan oknum-oknum gitu. Termasuk Firdaus yang sakit hati karena dibilang SPP itu satuan penjilat Prabowo Gibran. Itu kan beliau ini satu keturunan nama Diponegoro dan Pak Prabowo loh. Kemana beliau? Jadi maksudnya Aduh. khusus buat Tio, kalau kehidupan ini perbuatan itu orang hanya nilai paling nggak sampai 10%. Iya. 90% orang menilai tentang etika dan tata cara aja. Ya harusnya mahasiswa sekarang menunjukkan dengan cara-cara simpel kok. Kalau memang tidak setuju, uji ke Mahkamah Konstitusi kembali. Minta suara sampaikan ke DPR. Pasti bisa. Pasti orang DPR bilang, oh saya nggak setuju MBG kan. Mereka maunya MBG itu tidak per SPPG yang 3.000, tapi mau dikembalikan ke sekolah, diawasi oleh sekolah. Bahkan kalau ide saya kenapa nggak dikelola oleh desa? Biar semua kepala desa masuk penjara.
Ya karena peluang untuk korupsi itu ada aja, apa aja ada bisa. Nah, tapi kalau menyangkut tadi masalah gizi, saya yakin di situ ada pegawai yang dipekerjakan di gaji pemerintah adalah ahli gizi. Jadi bisa diukur, misalnya seminggu itu makan 5 kali, kemudian ayam itu berapa kalorinya termasuk nasi semua dapat. Jadi saya pastikan itu sehat. Tapi kalau ngejek begini, seperti terkesan pintar sih Tio, bahwa kalau stunting itu yang dikasih makan bukan ibunya, tapi bukan bayinya, bukan anak sekolahnya, tapi ibunya ketika itu. Ya itu memang terkesannya kayak pemerintah bodoh-bodoh amat gitu. Tapi inti persoalan MBG ini adalah bagaimana persoalan perut masyarakat tercapai, sejahtera. Dan kita harus dukung terus MBG, jangan berhenti. Karena yang siapapun dan termasuk pimpinan MBG kali ini kalau korupsi lagi, tangkap lagi. Kalau perlu nanti jangan hanya siswa SMP, SMA atau dikurangi. Kalau perlu seluruh masyarakat Indonesia makan gratis gitu. Oke, baik. Makasih. Silakan Bung Rey terakhir. Oh, tinggal terima kasih kalau beliau. Atau mau pantun? Terima kasih. Pertama, kita tadi saya melihat diskusi kita ini berbicara soal etika dan etiket gitu. Saya merasa bahwa etiket itu sesuatu yang penting, tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita berbicara tentang etika, lebih khusus lagi berbicara tentang etika berbangsa, di mana turunannya itu adalah etika pemerintah dan para pejabatnya gitu. Kita ribut membicarakan soal anak muda yang berbahasa yang sebetulnya ya usianya yang sebegitu itu sangat memungkinkan mereka mengucapkan kata-kata yang menurut kita orang tua ini agak sensitif. Tapi kita nggak berbicara tentang kok tiba-tiba pemerintahan kita ini dikuasai oleh kaum dinasti, kaum nepotis. Kok DPR itu dikuasai oleh kaum dinasti, kaum nepotis itu. Kenapa kita tidak berbicara tentang kok tiba-tiba anggota DPR itu memutus undang-undang kepolisian tanpa melibatkan partisipasi masyarakat? Itu etik berbangsa dan bernegara. Kenapa kita tidak berbicara tentang yang kalah tiba-tiba nyebrang menjadi ikut pemenang? Itu etiket apa itu? Tadi kita berbicara tentang partai. Ada partai yang jelas-jelas menyatakan berbeda dengan Pak Prabowo, tapi setelah kalah malah ikut dengan Pak Prabowo. Itu etika apa? Kenapa bukan itu yang kita persoalkan sebagai sebuah bangsa? Mengapa itu bukan yang kita perbincangkan sebagai sebuah bangsa? Mengapa bukan itu yang ditolak oleh relawan-relawan Prabowo dengan mengatakan bahwa kami tidak ingin Anda masuk karena jelas-jelas waktu kampanye itu Anda berbeda dengan kami. Dalam etika berbangsa dan bernegara, mereka yang kalah harus mengoposisi atau apapun yang Anda sebut sebagai judulnya, dan yang menang tentu mengelola kekuasaan. Jangan atas nama harmoni lalu semuanya masuk dan seterusnya itu. Dan dalam kerangka itulah kawan-kawan sekalian, saya juga bisa melihat dan memotret apa yang dilakukan oleh Bung Tio itu dalam kerangka yang lebih makro dari sekedar peristiwa ucapan itu. Apa? Ada persoalan ketidakjujuran politik yang kita kelola selama ini. Ada persoalan penyumbatan politik yang kita kelola selama ini. Sudah berapa lama masyarakat mengkritik soal MBG, soal SPPG, soal KMPD, berbilang tayangan yang berhubungan dengan kritik publik terhadap program ini. Tapi siapa yang mau dengar? Siapa yang mau dengar? Anda mau ke DPR? DPR-nya Agustus itu didemo orang sedemikian rupa peristiwanya, dan Anda melihat apakah DPR-nya berubah? Kalau mereka berubah, mengapa mereka membuat undang-undang kepolisian begitu cepat? Kalau mereka berubah, mengapa ada ketua Komisi 3 yang berbicara tentang sahnya secara syar'i dan hukum pemerintah membeli hewan kurban, dan bolehnya pemerintah keliling ke seluruh dunia, tapi kita tidak mendengar ada 6.000 tahanan sekarang yang diperiksa oleh polisi dan hampir 1.000-an orang atau lebih mungkin yang sedang menghadapi proses hukum. Padahal dia itu Komisi 3. Dan seterusnya itu. Jadi masyarakat dihadapkan pada situasi
Gua ngadu kemana? Saya ke DPR, DPR-nya jelas-jelas kelihatan wajahnya membela pemerintah. Saya ke tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agamanya juga kelihatan membela pemerintah. Saya ke intelektual, intelektualnya ngomong keras sedikit, sudah dipanggil, dipolisikan, dan seterusnya. Ujung-ujungnya jalanan adalah tempat kami untuk menyuarakan apa yang kami anggap sebagai tindakan yang tidak benar yang dilakukan oleh pemerintah. Lalu awalnya mereka berkata sopan. Lalu awalnya mereka mengundang pemerintah untuk terlibat mau berdialog. Tapi siapa yang mau buka itu? Alih-alih mau berdialog, yang ada adalah mereka dikirimi berbagai meme, mereka dibully, mereka disasar oleh buzzer, dan seterusnya itu. Sehingga kemudian kalau ini memang tidak diucapkan dengan kata yang lebih keras, mungkin pemerintahnya tidak bersikap seperti yang sekarang. Itu harus dilihat dalam kerangka Saudara Tio ini. Dan saya pikir bukan hanya Saudara Tio, dalam kerangka gerakan mahasiswa 12 Juni 2026 kemarin. Karena itu, satu, tidak ada mekanisme penyaluran aspirasi. Dua, sudah dilakukan berbagai kritik, tapi alih-alih didengar yang adalah kata-kata seperti makian. Ingat, ada presiden yang menyebut kata tidak pantas, tapi kita nggak berbicara soal etik di situ. Endasmu, kata beliau. Ya kan? Lalu ada mahasiswa yang mengaku sekarang menerima bayaran tertentu untuk audiensi dengan pejabat negara. Siapa yang berbicara etik di situ? Siapa yang perlu kita persoalkan di situ? Ada pejabat negara yang katanya datang mahasiswa, yang mahasiswanya itu dibayar. Saya mohon kepada Wakil Presiden, kepada Kapolri untuk menjelaskan sejelas-jelasnya. Benarnya bahwa mahasiswa-mahasiswa yang sekarang telah mengakui menerima uang itu, menerima bayaran untuk bertemu, untuk aksi pada elit politik tertentu. Kita berharap Wakil Presiden berbicara, mengklarifikasinya, menjelaskannya kepada publik, agar jangan nanti publik bertanya-tanya, tiba-tiba mereka makin mengencang, lalu Anda berbicara tentang etiket, sementara pengelolanya mengabaikan etika. Itu ya kita lihat. Nah, tapi terakhir, butuh ditangkap itu aparat itu fakta itu sudah pengakuan itu. Makanya saya tidak tahu, saya orang yang tidak terlalu suka tangkap menangkap. Ya, saya kalau disebut pendukung demokrasi liberal, saya di situ. Saya ingin adu argumentasi dengan keras, sekeras apapun, sehebat apapun, tapi saya tidak berminat untuk tangkap menangkap. Itulah mengapa sampai saat ini saya sekarang menolak proses-proses yang seperti sekarang. Karena bagi saya perjuangan dari bangsa kita ini adalah dari dahulu menjadikan rakyat sebagai tuan di negaranya sendiri. Terlalu lama republik ini melayani para pejabat. Terlalu lama rakyat ini menjadi pelayan bagi para pejabat. Dan mulai sekarang kita melihat anak-anak muda kita yang mulai sadar bahwa jabatan itu bukan sesuatu yang istimewa. Jabatan itu tidak terletak pada soal jabatannya, tapi kemuliaan para pejabat terletak pada soal apakah ia amanah atau tidak. Ini generasi baru yang justru harus kita kembang suburkan, yang menganggap jabatan bukan segala-galanya dalam hidup, tapi melihat jabatan sebagai sesuatu yang penting, melayani dalam konteks masyarakat. Nah, oleh karena itulah ya, kawan-kawan sekalian, saya tetap mendukung upaya yang dilakukan oleh Bung Tio. Jika perlu ada Tio-Tio yang lebih dari 10. Sebab satu Tio mengguncangkan istana, satu Peri mengguncangkan istana, satu ada istana yang goncang bang, jangan lebih-lebihkan bang. Asfinawati mengguncang istana. Anda bisa bayangkan bagaimana Tio disikapi oleh banyak sekali para petinggi republik. Seorang anak muda. Oleh karena itulah kawan-kawan sekalian, bergeraklah terus, sebab sekarang bagus tidaknya republik tergantung pada suara Anda. Jika Anda diam, republik akan turun
Tapi jika Anda bangkit untuk bersuara, insya Allah Republik akan kita bisa kawal untuk mencapai tujuannya masyarakat adil, makmur, sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa di mana suara bisa dianggap cahaya, tapi juga ada masa suara bisa dianggap bahaya. Tapi satu hal, mata hati kita yang bisa menuntunnya. Sampai jumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Salam.